Gemoy baru rencana bikin makan gratis. Amin tuh, banyak lo. Iya. Gemoy mah baru rencana. Amin mau duluan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Marona Channel. Sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih banyak bagi yang telah klik video ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan salam akal sehat. Guys, ini benar-benar gawat. Mungkin sebagian kita banyak yang sudah tahu soal ini. Akhir-akhir ini Presiden Jokowi beserta keluarganya makin menjadi sorotan karena sikap Jokowi yang dinilai tidak fair, terlalu memperturutkan ambisinya untuk menjadikan anaknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Bahkan hal ini sampai jadi sorotan media luar negeri tentang sikap Jokowi yang dinilai tidak demokrasi lagi. Nah, untuk berita lengkapnya, mari kita simak sama-sama video berikut ini. Let's go! Sejumlah media luar negeri menyoroti politik dinasti Presiden Joko Widodo. Pemberitaan dunia menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan majunya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres 2024. Iya. Media luar negeri pun ikut menyoroti Indonesia tentang hal ini. Ini miris banget ya guys. Pemberitaan dunia bahkan menyebut demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dengan majunya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai Cawapres 2024. Iya. Di dalam negeri, bertubi-tubi publik mengkritik dinasti politik yang dibangun Presiden Jokowi sebagai bentuk upaya melanjutkan kekuasaan demi melanjutkan program-program mercusuar. Iya. Putusan MK dinilai sebagai antitesis demokrasi dan mencederai lembaga MK itu sendiri sebagai lembaga tinggi negara. Nyatanya, ketukan Palu Anwar Usman mengantarkan sang keponakan Gibran Raka Buming Raka ke pintu gerbang Pilpres 2024. Amnesty International Indonesia menilai independensi Mahkamah Konstitusi mulai rusak setelah pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan Hidayati yang merupakan adik Presiden Jokowi. Hukum itu diatur perubahannya hanya demi meloloskan seorang anak presiden. Gak mungkin itu terjadi tanpa ada pengaruh dari pencalonan atau niat presiden untuk mencalonkan anaknya yang tertua, yang pertama, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Iya. Ini saya benar-benar nggak mengerti nih guys. Silakan dinilai sendiri ya. Publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Iya kan? Jokowi dari sejak pemilihan wali kota di Solo, keluarga itu udah rapat. 3,5 tahun lalu mutuskan Gibran hanya jadi presiden, jadi wali kota hanya 2,5 tahun, habis itu siap-siap untuk jadi wapres. Ya, jadi rancangan ini bukan rancangan baru, sejak 3,5 tahun yang lalu. Untuk itu direkayasalah kemenangan si Gibran melawan tukang jahit gitu lah. Ya pasti menang lah tukang jahit. Yang kedua, setelah jadi wali kota, seluruh departemen kementerian disuruh bikin proyek gede-gedean. Makanya ekonomi naik di situ, di Solo gitu, dan sebagainya. Padahal kemampuannya benar-benar payah, kecerdasan nggak cukup, leadership juga on lah, mohon maaf. Lu jangan bercanda sama nasib Republik Indonesia. Ini republik besar, 272 juta orang. Jangan dijadi mainan dan bercanda oleh keluarga Jokowi yang madat kekuasaan dan uang. Si Gemoy baru rencana bikin makan gratis. Amin tuh, banyak lo. Iya. Gemoy mah baru rencana. Amin mau duluan. Oke. Jadi saya menanggapi video yang terakhir ini guys. Yang pertama saya menanggapi video yang terakhir ini.
kalau mau kasih makan gratis itu nggak perlu jadi presiden lah pokoknya. Ya mungkin kita semua, saya atau kalian semua bisa ngasih makan orang gratis tanpa harus tunggu jadi presiden kan. Salah satunya itu ya contohlah kita beli makanan kayak gorengan kayak contohnya, lalu kita berbagi ke tetangga atau teman, atau apalagi yang saat ini sedang tren-trennya itu Jumat Berkah ya. Nah itu di tempat saya itu sangat tren sekali itu Jumat Berkah. Jadi tiap minggu pun ataupun tiap hari kita bisa berbagi makanan gratis pada orang lain. Nggak perlu jadi presiden kalau ngasih makan gratis. Nah apalagi ini sindiran buat Pak Gemoy ya, nggak perlu nunggu jadi presiden kalau mau ngasih makan gratis. Nah ini relawan Amin mah udah duluan katanya. Nah ini kan sindiran yang keras sekali ya, betul sekali itu. Dan yang tadi, yang video sebelumnya tentang politik dinasti ini, saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di NKRI ini. Sebab akhir-akhir ini makin hari berita di TV ataupun di media sosial, TikTok atau Facebook atau YouTube dan juga Instagram dan lain-lain, itu isinya berita tentang politik dinasti, Cawapres Oon, Cawapres Samsul Pat, itu yang paling trending saat ini. Nah itu saya juga nggak habis pikir kenapa sosok seorang Gibran dan kebetulan anak Jokowi ya sudah jelas-jelas itu melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, masih banyak aja pendukungnya. Itu yang saya herankan, kenapa kok masih bisa gitu. Sementara orang yang jelas-jelas pendidikannya, jelas akhlaknya, jelas latar belakangnya itu masih aja dikucilkan, masih aja dicari-cari masalahnya. Nah mungkin kalian semua tahu nih arah pembicaraan saya kemana ya. Nah mungkin untuk pemilu 2024 ini kita diminta untuk saling menjaga agar pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kecurangan dan tanpa ada korban lagi seperti pemilu yang sebelumnya, sampai menelan korban sampai ratusan korban, kalau nggak salah itu sampai 500 lebih korban ya. Ya kalau nggak salah itu penjaga KPPS-nya gitu yang jadi korban yang sampai saat ini kasusnya yang nggak jelas itu. Oke guys, saya mungkin takut nih bahasa soal ini sebab ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya, yang katanya di pinggir jurang gitu ya. Oke guys, itu dia video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi. Salam akal sehat. Thanks for watching.